Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Akbar dengan NIM 230461116. Di video ini saya akan menjelaskan perjuangan politik Indonesia di dunia internasional dengan submateri peran Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB merupakan kelanjutan dari upaya diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan, termasuk Perjanjian Linggarjati tahun 1947 dan Perjanjian Renville tahun 1948. Konferensi ini bertujuan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda setelah 2 kali agresi militer yang dilakukan Belanda. Tekanan internasional terutama dari PBB dan negara-negara Asia turut mendorong Belanda untuk berunding kembali dengan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan titik balik penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Konferensi ini berlangsung pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda dan dihadiri oleh 3 pihak. Yang pertama itu Indonesia, Belanda, serta BFO, Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu Badan Perwakilan Negara-Negara Federal bentukan Belanda. Materi yang kedua itu peran Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta dengan anggota dari Republik Indonesia dan daerah-daerah federal. Beberapa peran penting Indonesia dalam KMB antara lain: yang pertama, memperjuangkan pengakuan kedaulatan penuh. Yang kedua, menolak bentuk negara federal buatan Belanda. Meskipun akhirnya Indonesia menerima bentuk Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk kompromi. Yang ketiga, memperjuangkan integrasi seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat yang statusnya ditunda. Yang keempat, membuktikan bahwa Indonesia mampu bernegosiasi secara modern, menunjukkan eksistensi bangsa yang berdaulat. Materi yang ketiga itu adalah hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat sebagai kesepakatan sementara. Yang kedua, dibentuknya Uni Indonesia Belanda namun bersifat longgar dan tidak mengikat secara kuat. Yang keempat, masalah Irian Barat atau Papua tidak langsung diselesaikan dan ditunda setahun berikutnya, yang kemudian baru kembali setelah Indonesia pada tahun 1963. Yang D, pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Setelah KMB, Indonesia mulai memperoleh pengakuan luas dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Beberapa bentuk pengakuan tersebut yaitu: yang pertama, PBB mengakui kedaulatan Indonesia setelah penyerahan kedaulatan 1949. Yang kedua, Indonesia diterima menjadi anggota berbagai organisasi internasional seperti IMF dan IBRD. Yang ketiga, negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Eropa mulai membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yang keempat, pengakuan ini sekaligus memperkuat stabilitas politik dan posisi Indonesia di kancah global. Materi yang E, dampak KMB bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi negara berdaulat dan diakui di dunia internasional. Yang kedua, terbukanya kesempatan membangun hubungan internasional dan politik luar negeri. Yang ketiga, Indonesia berperan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, KAA 1955, dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Yang keempat, memberikan dasar bagi pembangunan diplomasi Indonesia yang bebas dan aktif. Materi ini dapat disimpulkan
yaitu konferensi meja bundar merupakan langkah penting dan perjuangan Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan secara internasional melalui kemampuan diplomasi dan negosiasi. Delegasi Indonesia sukses memastikan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 September 1949. Setelah itu Indonesia semakin diakui dunia internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon maafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.